Di tengah perjalanan mereka menuju ke toko, mereka mendengar suara menangis lirih. Maria pun akhirnya menyesal dan setiap hari entah pagi, siang, malam, ia selalu menyusuri sungai dan memanggil-manggil anaknya. Ay mijos, ay mijos. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ketemu lagi sama aku di Jumat malam ini. Sebenarnya malam ini aku agak bingung mau tag video atau enggak karena nggak tahu tenggorokanku lagi sakit, makanya dari kemarin aku nyemilin Meici. Dan ya, tapi demi teman-teman viewersku yang baik hati dan budiman ini, makanya aku tetap tag video hari ini. Oh iya, aku minta maaf ya nanti kalau misalnya ada suara motor war gitu, karena ya rumahku tuh pinggir jalan, bener-bener yang pinggir jalan besar terus tembusan ke provinsi lain. Jadi mau jam 1, jam 2-an kalau aku tag tetep aja ada motor weng kayak gitu. So ya, harap dimaklumin. Nah, kali ini aku bakal bahas sebuah urban legend asal Meksiko yaitu La Llorona. Kalau tulisannya itu La Llorona, tapi bacanya La Llorona. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Kalau katanya orang itu punya 7 kembaran di dunia, jangan salah, ternyata hantu pun punya kembaran. Nah, yang bakal aku ceritain kali ini adalah kembaran dari Mbak Kay, atau ya, kalian tahu lah maksudnya apa, Mbak Kuntai. Jadi, La Llorona ini adalah sebuah urban legend asal Meksiko tentang seorang wanita yang mengenakan kain putih dan menangis-nangis mencari anaknya. Persis banget kan sama Mbak Kay. Maka dari itu La Llorona ini terkenal suka menculik anak-anak. Di Meksiko sana tuh ini tuh semacam apa ya, kembaran dari Mbak Wewe sama Mbak Kay. Kalau Mbak Kay tuh suka nyulik anak gak sih? Komen di bawah ya, menurut kalian gimana? Soalnya kalau setauku yang suka nyulik anak tuh Mbak Wewe. Tapi ini tuh juga suka nyulik anak kayak gitu. Apakah ini perpaduan antara Mbak Wewe dan Mbak Kay, ataukah ini cuman Mbak Kay aja karena Mbak Kay juga suka nyulik kayak gitu? Arti dari nama La Llorona sendiri adalah The Weeping Woman atau wanita yang menangis. Ini karena La Llorona ini setiap muncul itu selalu dalam keadaan menangis. Bahkan meskipun ya orang-orang tuh nggak melihat wujud dari La Llorona ini, mereka sering banget mendengar tangisannya. Oh ya, biasanya orang Meksiko ini dengar tangisan La Llorona ini di dekat daerah-daerah sungai, daerah-daerah perairan kayak gitu. Kenapa? Karena ini tuh berhubungan sama masa hidup dari La Llorona. Jadi sebelum La Llorona ini meninggal dan menjadi hantu. Ada banyak banget versi dari cerita La Llorona ini, tapi aku bakal ambil versi yang paling terkenal dan paling banyak diceritain sama orang Meksiko. Jadi katanya nama asli dari La Llorona ini adalah Maria. Maria ini adalah seorang gadis yang sangat cantik, jadi bisa dibilang kembang desanya sana gitulah. Saking cantiknya Maria ini, banyak sekali laki-laki dari kalangan kaya maupun kalangan miskin yang ingin sekali menikahi Maria. Tapi meskipun Maria ini adalah gadis desa miskin yang hidup di lingkungan pertanian, Maria ini seringkali pergi ke Fandango. Fandango itu semacam kayak apa ya, pertunjukan opera atau tarian-tarian di sana, zaman dulu ya, dengan menggunakan gaun putih kesayangannya. Nah, di Fandango ini Maria bertemu dengan seorang laki-laki kaya yang sangat tampan. Dan ternyata laki-laki itu pun jatuh cinta kepada kecantikan Maria. Dan akhirnya Maria pun juga jatuh cinta kepada laki-laki tersebut. Tapi sayangnya saat mereka akan menikah, perbedaan strata sosial antara laki-laki tersebut dengan Maria membuat keluarga dari si laki-laki ini menolak Maria. Bisa dibilang ya laki-laki ini tuh berasal dari keluarga yang kaya, dari keluarga bangsawan, sedangkan Maria ini hanyalah gadis miskin dari lingkungan pertanian. Tapi ternyata itu nggak jadi masalah, karena besarnya rasa cinta si laki-laki ini terhadap Maria, ia berani menentang keluarganya dan tetap menikahi Maria. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sangat lucu-lucu dan sangat tampan. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, sikap dari suami Maria ini berubah. Pada suatu hari, Maria ini berjalan-jalan bersama kedua anaknya. Nah, pada saat itu, secara tidak sengaja, ia melihat suaminya sedang bersama seorang wanita dan nampaknya wanita ini berasal dari kalangan bangsawan dari keluarga kaya. Maria yang saat itu bersama kedua anaknya terbakar api cemburu dan membawa kedua anaknya ini ke sungai. Dan entah kenapa, entah setan apa yang meracuni Maria ini, ia mendorong kedua anaknya ke sungai.
Mungkin karena ia terbakar api cemburu dan anak-anaknya ini mirip dengan suaminya. Beberapa saat kemudian barulah Maria ini menyadari kesalahannya. Tapi ketika ia menyadari kesalahannya, semua sudah terlambat. Anak-anaknya ini sudah tidak terlihat lagi, mereka sudah tenggelam dan sudah terbawa arus air atau arus air sungai itu. Maria pun akhirnya menyesal dan setiap hari entah pagi, siang, malam, ia selalu menyusuri sungai dan memanggil-manggil anaknya. Ay mijos, ay mijos. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya, oh anakku, oh anakku. Ia terus-terusan menyusuri sungai sampai lupa waktu, lupa makan, lupa istirahat. Dan karena putus asa, akhirnya ia menjatuhkan dirinya ke sungai tersebut. Itulah kenapa tadi aku bilang kalau suara La Llorona ini biasanya muncul di daerah sungai, atau di daerah-daerah dekat sungai. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang melihat La Llorona ini. Salah satunya dari Daisy Calderon. Jadi saat Daisy ini berumur 8 tahun, ia disuruh oleh abuelita atau abuelita itu kalau bahasa Indonesianya nenek, untuk membeli soda ke toko. Waktu itu udah malam ya, sekitar jam-jam makan malam gitu, jam 7-an lah ya. Akhirnya si Daisy ini pergi ke toko bersama adiknya. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju ke toko, mereka mendengar suara menangis lirih. Tapi nggak digubris sama mereka karena ya namanya kan anak-anak ya, anak-anak kan biasa cuman denger-denger kayak gitu ya, mereka bodo amat. Sampai akhirnya waktu mereka jalan dan terus jalan, mereka melihat seorang perempuan muda yang berjalan ke arah mereka. Nah, tiba-tiba adik dari si Daisy ini menangis karena ia melihat bahwa wanita itu berlari seakan-akan akan menangkap mereka. Tapi ketika mereka melihat wanita itu, ternyata wanita itu tidak berlari, melainkan melayang. Akhirnya Daisy dan juga adiknya ini berlari sekuat tenaga menuju rumah abuelitanya. Dan saat mereka sampai di rumah abuelitanya, mereka menceritakan semuanya kepada abuelitanya. Abuelitanya ini cepat-cepat mengunci pintu mereka dan mereka pun akhirnya berdoa. Suara itu terus ada di depan rumah mereka. Sampai ketika suara itu menghilang, abuelitanya pun berkata bahwa itulah La Llorona. Saking seringnya La Llorona ini menampakkan diri, sampai-sampai ada kabar di Meksiko sana bahwa setiap orang yang berkunjung ke Meksiko, entah itu warga asli ataukah cuman kayak turis kayak gitu, pasti mendengar atau melihat sosok dari La Llorona ini. Jadi misal kalian gak lihat sosok dari La Llorona ini, kalian pasti dengar suara tangisan dari La Llorona ini. Dan ada juga beberapa penampakan dari La Llorona ini yang ketangkap kamera. Nanti kalian lihat sendiri aja, bakal aku masukin videonya. Let's go. Verga, su puta madre, se siente bien salsa. Que andamos en Acatí City. Vamos a la verga, bajámonos para adentro, güey. ¿Y qué es lo que está haciendo? Yo te digo, loco, eso parece yo soy Martín, loco, el que murió. Cierra la puerta, cierra la puerta. Así. Cierra la puerta. Papi, Llama a papi, llama a papi. papi. Ven que aquí hay una cosa rara, yo no sé qué es. Mira, llámalo, ve. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira. Ay, Dios. Tiene que llamar a la policía. Para. Y para decirle. Ey, no, fíjate. No digas porque no quiero.
Sí, pero no se ve nada. Sí, pues dice más. Dice. Escuchalo, vecino. Escuchalo, vecino. ¿Qué? No, sí, bien. Bien, sí, bien. Si mira, me la pone como me hace la concha de la lora. Ay, me da miedo. Vamos a llamar a un vecino. ¿Qué vamos a hacer la concha de tu madre? Ay, ahora me tiembla la mano. Ay, no, para hacer, tengo miedo. Vamos a llamar. Nah, itu tadi video-video penampakan dari Lazuruna. Gimana menurut kalian, apakah itu beneran penampakan dari Lazuruna ini? Ataukah itu tuh hanya orang-orang iseng itu? Atau mungkin itu hanya editing-editing skill dewa kayak gitu? Kalian bisa komen di bawah. Karena Lazuruna ini termasuk hantu yang meresahkan ya. Suka mengganggu, suka menculik anak, suka muncul, suka menangis. Akhirnya orang-orang Meksiko ini menaruh salib kayu di atas rumah mereka untuk menangkal roh-roh jahat semacam Lazuruna ini. Nah, itu tadi creepy time kita malam ini. So, gimana menurut kalian? Kalian pernah ke Meksiko, pernah ketemu atau mendengar melihat Lazuruna ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian yang punya cerita-cerita horor ataupun kalian itu punya request ke aku selanjutnya bakal bahas apa, entah itu kriminal atau sejarah, kalian bisa komen di bawah. Buat yang belum subscribe channel aku juga bisa di subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video-video terbaru. So ya, see you at the next video. Thank you very terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ya, bye. Assalamualaikum. Bye. Jaga kesehatan semuanya. T26 끝.